Shalom sahabat Scripture Reunion Indonesia, selamat sore Bapak Ibu terkasih. Apa kabarnya di sore hari ini? Di hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024. Saya, Restu Santoso, kembali hadir menyapa Bapak dan Ibu selama 1 jam ke depan di dalam program Sejenak Bersama Scripture Reunion Indonesia. Saat ini, Ibu Bapak, kita akan ditemani narasumber hebat kita, yaitu Ibu Evi Deliviana, MC atau psikolog. Beliau adalah dosen tetap Prodi Bimbingan dan Konseling serta Kepala UPT Golden Kids Universitas Kristen Indonesia. Saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat sore Ibu Evi atau Kakak ya kayaknya ya. Selamat sore, Ibu Restu. Kakak Karena boleh, masih Ibu boleh. muda, masih cantik. Kayaknya kakak ya, ibu bapak cocoknya ya. Kak Evi, apa kabarnya Kak Evi ya? Puji Tuhan dalam keadaan baik. Semoga kakak-kakak semua juga demikian. Puji Tuhan. Baik, terima kasih untuk kesediaan Kak Evi untuk menjadi narasumber di hari ini di acara Sejenak Bersama Scripture Reunion Indonesia. Baik, Ibu Bapak terkasih, topik kita pada sore hari ini adalah bunuh diri di kalangan anak muda, part kedua. Ya, pada bagian pertama lalu atau 2 minggu yang lalu tepatnya, bersama dengan narasumber hebat kita, Dr. Lahargo Kembaren, kita diperlihatkan penyebab bunuh diri di kalangan anak muda serta bagaimana cara merempuh kerapuhan kesehatan mental mereka secara medis. Ibu Bapak bisa melihatnya kembali di channel YouTube kami di Scripture Indonesia dengan judul mohon maaf dengan judul Bunuh Diri di Kalangan Anak Muda Part 1. Dan hari ini Bu Bapak kita akan diajak oleh narasumber kita Kak Evi untuk mengetahui cara pendampingan secara psikologis bagi anak-anak atau rekan-rekan muda yang saat ini bergumul dalam kesehatan mental mereka. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita memulai acara ini dengan terlebih dahulu berdoa. Saya akan pimpin kita semua dalam doa. Bersamamu ya Kristus, kami akan memulai kegiatan kami di sore hari ini di acara Scripture Indonesia, yaitu Sejenak Bersama. Scripture Union Indonesia bersama dengan KFI yang akan mengulas secara psikologis penyebab anak muda atau kalangan muda berani untuk mengambil tindakan bunuh diri. Kami ingin melihat penyebabnya dan kami ingin membantu mengambil tindakan yang terbaik agar mereka tidak terjebak di dalam keputusan atau keputusasaan demikian. Kami percaya Engkau berkata-kata melalui narasumber kami dan Engkau memberikan kami materi yang terbaik untuk bekal kehidupan kami yang akan kami berikan kepada anak-anak atau kalangan muda atau remaja kami. Di dalam namamu ya Kristus, kami memohon. Amin. Kak Evi, sesi pertama ini kami serahkan kepada Kak Evi untuk memaparkannya. Silakan Kak Evi. Terima kasih, Bu Restu. Shalom, selamat sore jelang malam, rekan-rekan semua. Saya mulai saja langsung untuk membagikan apa yang sudah saya siapkan untuk sore hari ini. Em, ya, saya sengaja membuat judul yang mungkin lebih positif terlihat begitu ya, karena memang apa namanya isu yang mau kita bahas pada sore hari ini berkaitan dengan hal yang sangat tidak mengenakan sebenarnya. Tapi em, judul ini dipilih karena juga saya merasa em, saya ingin membagikan rasa optimisme kepada kita semua bahwa kita bisa menjadi cahaya bagi orang-orang yang mungkin sedang berada di dalam lorong gelap kehidupan mereka, gitu ya. Jadi saya ambil judul The Light at the End of Tunnel, ya. Bagaimana kita bisa membagikan kepedulian kita, kesiapan kita untuk memberikan pendampingan bagi kaum muda. Karena ini part kedua, saya diinfokan bahwa yang sebelumnya tadi seperti Ibu Restu sudah sampaikan bahwa di part sebelumnya itu bagaimana pandangan psikiatri ya seorang psikiater memandang kasus pemikiran bunuh diri atau ide bunuh diri atau percobaan bunuh diri itu dari sudut pandang medis gitu ya. Nah, pada kesempatan ini em, saya menyiapkan materi dari sudut pandang psikologis.
berkaitan dengan latar belakang pendidikan saya juga. Nah, tadi saya sudah sampaikan alasan di balik judul ini, ya. Tapi bagaimana sih, gitu ya, cara yang bisa kita lakukan untuk menjadi cahaya mm, di ujung lorong gelap kehidupan seseorang, gitu. Nah, eh, mungkin kita awali dulu dengan saya mau mengawali dengan em, bolehkah diketik di kolom chat begitu ya, stigma-stigma apa sih mengenai kesehatan mental? Mudah-mudahan suara saya jelas ya, karena baru ada notifikasi bahwa internet saya tidak stabil. Eh, tapi sejauh ini terdengar dengan jelas ya, teman-teman, kakak-kakak. Agak sedikit terputus tadi. Terputus-putus gitu, Kak Evi. Tapi aman, sekarang aman. Oh, sekarang sudah aman ya? Oke, baik, Sudah. saya lanjutkan. Jadi pertanyaan dari saya kepada teman-teman begitu ya, bisa mungkin apa namanya ikut serta untuk membagikan pengetahuan mengenai stigma kesehatan mental atau mengenai kasus bunuh diri begitu ya. Kira-kira stigma apa yang ada di dalam masyarakat kita? Boleh di, diketik mungkin di kolom chat stigma-stigma tersebut yang kita temukan, yang kita mungkin baca, kita dengar, kita amati dari kasus-kasus mengenai bunuh diri atau yang berkaitan dengan kesehatan mental. Lemah, lebay ya, seseorang yang em, punya ide bunuh diri atau melakukan percobaan bunuh diri dianggap seseorang yang lemah, lebay ya, tidak ada teman em, karena keputusasaan, oke, kurang iman. Nah, ini ya, bunuh diri kurang atau tidak beriman. Nah, itu sering kali ya kita dengar, bahkan mungkin ya ini mungkin em, kita mungkin pernah gitu ya berpikir demikian ketika mendengar berita-berita mengenai seseorang dengan ide bunuh diri atau melakukan percobaan bunuh diri. Nah, padahal sebenarnya teman-teman, ide atau pikiran atau pemikiran bunuh diri itu tidak instan muncul, begitu ya. Mereka eh, sangat apa namanya ya, bergumul gitu ya dengan kehidupan ya, mencari berbagai solusi cara untuk menghilangkan mungkin beban, mungkin rasa sakit yang tidak kunjung ringan gitu ya, atau tekanan-tekanan yang mereka tidak bisa hilangkan dari kehidupan ya, sehingga pemikiran atau ide bunuh diri ini sebenarnya tanda bahwa mereka tuh membutuhkan pertolongan. Ya, ini tanda permohonan akhir gitu ya bahwa saya ingin lepas dari penderitaan ini. Ya, dan itu bukan sesuatu yang sifatnya instan. Tidak ada proses gitu, tidak ada pergumulan yang dilalui untuk sampai akhirnya ini muncul. Ya, memang pada kasus-kasus tertentu ada beberapa yang pemikiran ini muncul secara instan. Tapi pada umumnya, begitu ya, pada umumnya pikiran ini tuh melalui proses yang tidak mudah gitu. Dan em, seringkali stigma-stigma mengenai kesehatan mental, ya, bagaimana pandangan kita tentang ide bunuh diri ini membuat em, apa ya, orang-orang dengan kecenderungan bunuh diri jadi enggan untuk mencari bantuan profesional. Ya, kenapa? Karena takut dihakimi, ya, takut dianggap tadi lebay, lemah, dan lain sebagainya. Dan ternyata yang saya alami ya sebagai seorang psikolog, memang saya tidak banyak mendampingi, hanya baru 2 kali eh, apa namanya mendampingi seseorang dengan kecenderungan bunuh diri. Satu dengan ide bunuh diri, satu lagi dengan percobaan bunuh diri. Ya, ternyata mereka punya pemikiran atau ide bunuh diri ini dan melakukan percobaan bunuh diri ini, itu tuh pada umumnya mereka merasa eh, dalam situasi at the end of the road, gitu ya, di ujung jalan, at the end of the world, di ujung dunia. Jadi pikiran bunuh diri itu jadi benar-benar solusi akhir yang muncul gitu ya, karena itu menjadi cara yang dianggap bisa menghilangkan seluruh rasa sakit, penderitaan dan yang lain sebagainya. Gitu. Itu yang saya alami ketika mendampingi 2 kasus
pikiran bunuh diri dan percobaan bunuh diri. Hal lainnya yang mau saya bagikan adalah bahwa kita seringkali juga punya stigma bahwa eh, ya tadi lemah, ya lebay dan eh, maunya jalan pintas aja gitu ya, tidak mau eh, berjuang, ya tidak mau mencoba cari cara lain. Padahal sebenarnya mereka sudah lakukan itu semua. Dan munculnya ide bunuh diri itu adalah hal yang berat bagi mereka. Seringkali bahkan pikiran bunuh diri merupakan pikiran tuh yang timbul tenggelam, ya muncul kemudian menghilang, muncul kemudian menghilang. Betapa dinamikanya tuh sangat berat untuk mereka lalui, ya, dan itu seperti internal konflik dalam kepala mereka, ya. Mereka punya konflik internal, ya, percakapan, ada percakapan di pemikiran mereka yang mereka tahu itu bukan pilihan yang tepat, tapi ini saking beratnya pikiran itu muncul, begitu ya. Jadi ada internal konflik yang terjadi dalam benak mereka dan itu bukan hal yang ringan untuk muncul di dalam benak mereka. Banyak suara-suara di dalam pemikiran yang seringkali membuat ya itu tadi suasana hati menjadi tidak stabil dan lain sebagainya. Nah, eh, dengan banyaknya kasus ya, eh, ibu bapak, rekan-rekan sekalian, teman-teman, di pertemuan sebelumnya mungkin sudah dipaparkan fakta bahwa atau data bahwa sebenarnya bukan hanya di Indonesia tapi dunia gitu ya, bahwa angka kasus bunuh diri ini meningkat, ya. Bahkan kalau di Indonesia yang saya baca di beberapa surat kabar bahwa angka yang terlapor itu bisa jadi sebenarnya bukan angka yang betul-betul mewakili kasus yang nyata yang sesungguhnya terjadi di Indonesia, ya. Bisa jadi 4 kali lebih dari angka yang terekam. Artinya kan angkanya lebih besar lagi gitu ya, seperti angkanya lebih besar, jauh lebih besar dari yang diberitakan, ya. Nah, kita em, tahu juga bahwa faktor-faktor yang membuat seseorang punya ide pemikiran bunuh diri, termasuk ya di kaum muda, bahkan em, yang terakhir kita dengar anak SD gitu ya. Di Jakarta juga ada istilah ngebarkot gitu ya, melukai, menyayat bagian tangan. Mohon maaf jika ada nanti pernyataan-pernyataan yang membangkitkan, yang mungkin menstimulasi kita yang merasa kita tidak nyaman. Em, karena ini bagian dari hal yang perlu kita ketahui juga. Nah, banyak faktornya, ya, tidak hanya tunggal, tapi sangat bervariasi, ya, hal-hal yang bisa mencetus itu, ya. Bukan hanya iman gitu ya yang seperti seringkali kita pikirkan, tapi banyak faktor ya, mulai dari yang internal sampai eksternal begitu. Nah, tapi yang satu bahwa seseorang dengan pemikiran bunuh diri atau melakukan percobaan bunuh diri punya luka batin, ya. Kita semua mungkin juga punya gitu ya, tapi dalam menanggapi luka batin ini, kemampuan seseorang untuk menghadapi tekanan hidup, ya, support system yang dimiliki seseorang juga semua orang berbeda-beda, ya. Satu hal kenapa ini saya perlu angkat di slide ini adalah yang perlu kita ketahui bahwa kita akan sangat mudah mendeteksi luka fisik. Betul ya begitu ya. Karena tampak jelas posisinya di mana, letaknya bagaimana, kondisi lukanya bagaimana gitu ya. Tapi bagaimana orang dengan ide bunuh diri? Bagaimana orang dengan percobaan bunuh diri? Ya, kita akan bertanya-tanya apa yang membuat mereka melakukan ini? Ya, ada hal apa, ya, hal berat apa yang mereka alami? Luka batin apa yang ada di dalam kehidupan mereka? Nah, mendeteksinya kan tidak semudah itu. Nah, oleh karena itu, benarnya apa yang bisa kita lakukan tadi ya di awal? Be a light, ya, atau the light of the end of the tunnel, itu bagaimana menjadi cahaya di ujung lorong gelap kehidupan seseorang. Apa yang bisa kita lakukan begitu ya? Sebenarnya sama halnya dengan luka fisik, ya. Em, Luka fisik itu kita bisa kita sehari-hari kan
di rumah, di perjalanan, di mobil gitu ya, kita punya kotak P3K, ya, pertolongan pertama pada kecelakaan, ya. Fungsinya tuh apa sih? Ya fungsinya ketika ada luka pada fisik kita, gitu ya, kotak itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi bantuan awal supaya luka kita tidak semakin parah, ya, mencegah keparahan luka kita. Ya kita kan nggak harus bawa dokter kemana-mana gitu, tapi kotak itu bisa kita pakai untuk membantu kita menjadi bantuan awal. Itu untuk luka fisik. Nah, bagaimana dengan misalnya tadi luka batin yang terjadi pada psikologi seseorang, pada jiwa seseorang, ya. Nah, sama halnya dengan luka fisik tadi, luka batin juga butuh pertolongan pertama, ya. Pertolongan yang seringkali banyak istilah ya. Ada DPA, dukungan psikologis awal, atau bahasa Inggrisnya PSA gitu ya. eh Psychological First Aid gitu ya, atau pertolongan pertama psikologis ya. Apakah ini juga bisa diterapkan pada kasus-kasus ya ketika kita mau mendampingi anak muda dengan ide bunuh diri atau percobaan bunuh diri? Iya, ini bisa kita pelajari karena pertolongan pertama psikologis tidak harus dilakukan oleh profesional. Sama seperti halnya eh, luka di tubuh kita gitu ya. Tidak harus dokter datang, tidak harus profesional datang, profesional medis untuk datang saat itu gitu ya. Tapi kotak P3K itu ketika kita tahu fungsi dari setiap isi kotak P3K itu kita bisa manfaatkan untuk eh, memberikan bantuan awal supaya lukanya tidak semakin parah. Nah, sama halnya juga dengan pertolongan pertama psikologis ya, ini bisa dilakukan oleh siapapun asal ya seseorang itu mau belajar, mau memahami dan bersedia ya untuk menjadi cahaya pada eh, ujung lorong kehidupan gelap seseorang gitu ya. Nah, hmm, apa sih yang menjadi isi dari kotak pertolongan pertama psikologis ini? Nah, ada 3 L sebenarnya. Rekan-rekan, mungkin ini juga sering kali diajarkan pada beberapa praktisi kesehatan mental, beberapa di sekolah, di tempat kerja, gitu ya. Ini bisa juga diterapkan, termasuk ketika kita mendampingi kaum muda. Ya. L yang pertama itu adalah look. Ya, kenapa saya simbolkan dengan mata? eh, Look di sini sebenarnya adalah kita betul-betul memberikan perhatian yang sungguh-sungguh ya. Kita mengamati eh, dan memperhatikan dengan seksama kondisi dari eh, seseorang yang kita dampingi. Ya, apalagi misalnya dia punya ide bunuh diri atau melakukan percobaan bunuh diri. Ya, kita mengamati juga, kita melihat kondisi apakah ada tanda-tanda gitu ya eh, dari seseorang apakah ada perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan penampilan gitu ya, yang menyiratkan ide bunuh diri atau keinginan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Ya. Look ini bisa eh, membuat kita selanjutnya bertanya, ya, apakah seseorang itu atau seseorang yang kita dampingi itu punya ide bunuh diri. Memang pertanyaan ini tidak langsung ditanyakan di awal, begitu ya. Kita perlu untuk melihat situasinya, ya. Kita perlu di awal mungkin menanyakan bagian apa yang dirasa saat ini, apa yang, adakah hal yang bisa eh, kita dengar, ya. Kita ingin tahu apa yang sedang dialami, gitu ya. Tidak langsung bertanya, apakah kamu punya ide untuk melakukan bunuh diri atau tidak? Tidak di awal pertanyaan itu, tapi kenapa ini penting untuk ditanyakan? Satu-satunya cara, ya, apakah kita tahu orang tersebut punya ide untuk bunuh diri adalah dengan bertanya. Ya. Bertanya mengenai apakah dia punya ide pemikiran bunuh diri itu tidak memberikan ide atau menstimulasi dia untuk melakukan bunuh diri, tidak. Tapi justru menjadi eh, peluang, ya, pintu awal untuk kita memahami kondisi dia. Nah, ini yang perlu juga nanti kita akan diskusikan lebih lanjut kalau misalnya um, ada yang akan bertanya mungkin bagaimana caranya, apa yang harus diperhatikan. Ya. L yang kedua adalah listen.
ya, atau mendengarkan dengan empati tanpa menghakimi, ya. Kunci dari listen ini adalah empati. Nah, tapi seringkali kemampuan kita untuk empati mendengarkan cerita seseorang dengan ide bunuh dirinya atau percobaan bunuh diri yang mungkin saja baru dilakukan, itu adalah eh, sikap kita terhadap pikiran bunuh diri itu. Nah, itu juga perlu untuk kita telusuri. Bagaimana persepsi kita terhadap bunuh diri, gitu. Karena seringkali itu yang membatasi kita untuk eh, mengaktifkan empati kita. Nah, pada listen ini seringkali yang perlu diingat adalah kita tuh ingin sekali membetulkan yang salah, ya. Naluri kita tuh seringkali ingin membenarkan yang salah, kemudian akhirnya tanpa kita sadari kita memberikan nasihat, ya, apalagi nasihat spiritual, contohnya seperti bunuh diri itu dosa, kemudian kita mungkin merespon dengan udah sabar ya, atau kita mengalihkan eh, dia untuk melakukan sesuatu kegiatan lainnya, tujuannya hanya untuk mengalih, ya, sesaat saja. Ya. Kenapa itu tidak boleh dilakukan? Karena pada saat kondisi krisis ini, ya, nasihat, ya, penghakiman justru akan menjauhkan kita dari mereka. Mereka merasa tidak dipahami, tidak diterima, begitu ya, keberadaan kondisinya, sehingga mereka lebih baik tidak lagi bersama kita. Nah, peluang kita untuk em, apa namanya, menjadi cahaya itu menjadi, ya, bisa jadi hilang begitu ya, sehingga listen ini betul-betul memang perlu kita latih. Kita perlu juga melihat di dalam diri kita em, apa kecenderungan respon kita ketika kita mendampingi orang dengan ide bunuh diri, ya. Apakah kita cenderung untuk menasehati dengan nasihat-nasihat yang akhirnya bukan berarti nasihat itu salah, tapi seringkali dalam kondisi tertentu, kondisi krisis ini bukan itu yang mereka butuhkan, ya. Yang mereka butuhkan adalah menceritakan dan didengarkan. Itu kebutuhan dasar manusia, apalagi dalam kondisi krisis. Yang ketiga adalah link. Nah, link ini itu apa gitu ya? Link di sini adalah pastikan ketika kita mau dan bersedia untuk menjadi pendamping kaum muda yang mungkin punya ide pemikiran bunuh diri atau melakukan percobaan bunuh diri, kita punya pengetahuan informasi yang cukup, ya, mengenai akses-akses bantuan lain, ya, yang bisa kita tawarkan, yang bisa kita hubungkan kepada seseorang yang kita dampingi untuk membantu mereka lebih intensif. Seperti misalnya kita tahu layanan di Indonesia ini layanan yang bisa menangani kasus bunuh diri, ya, kasus ide atau percobaan bunuh diri. Kita tahu di mana kita bisa memberikan akses untuk mereka mendapatkan bantuan profesional seperti misalnya psikolog dan psikiater, ya, karena seringkali dalam kondisi krisis ini mereka tidak berpikir untuk demikian, untuk mencari bantuan profesional. Kita perlu untuk memperlengkapi diri kita, ya, memiliki pengetahuan dan link ini untuk memberikan mereka alternatif lain. Selain pertolongan pertama psikologis, ini penting sekali untuk kita pelajari dan kita dalami ketika kita mendampingi kasus-kasus dengan ide bunuh diri atau percobaan bunuh diri. Ada 6 hal yang perlu kita juga pastikan, rekan-rekan, ya. Beberapa sudah saya singgung tadi, ya. Bagaimana kondisi pribadi kita, bagaimana kecenderungan-kecenderungan yang mungkin muncul dalam diri kita ketika kita berhadapan dengan seseorang yang memiliki ide bunuh diri atau melakukan percobaan bunuh diri, ya. Pikiran dan perasaan tentang bunuh diri itu sangat mempengaruhi kemampuan kita membantu seseorang. Oleh karena itu, kita perlu gitu ya, memetakan diri kita sendiri, ya. Kemudian kita juga tadi perlu menanyakan tentang ide bunuh diri itu, karena bertanya mengenai hal ini tidak memunculkan ide bagi mereka untuk bunuh diri. Karena seringkali yang saya temukan gitu ya, temannya sudah mengetahui ada tanda-tanda dari
seseorang bahwa temannya ini tuh ya ada dua teman gitu ya. Satu sudah memberikan tanda-tanda bahwa ia memang punya pemikiran untuk bunuh diri dan akan melakukan percobaan bunuh diri. Tapi teman yang sudah peka ini yang sudah membaca tanda-tanda itu tidak berani untuk menanya. Ya, kenapa? Karena takut nanti jadi beneran bunuh diri gitu ya. Padahal sebenarnya eh, biasanya orang yang akan melakukan percobaan bunuh diri itu akan memberikan sinyal-sinyal tersebut, tanda-tanda tersebut, ya, entah secara lisan, entah secara simbol, em, ya, seperti yang saya temukan di pengalaman saya. Tadi saya sampaikan ada dua, ya. Satu, eh, ia memberikan tanda-tanda melalui status WhatsApp, ya. Memang beberapa minggu sebelum dia memposting apa namanya status mengenai keinginan atau pemikiran bunuh dirinya ini, saya melihat statusnya itu tanda kutip sangat kelam begitu ya. Seringkali statusnya hanya layar hitam yang gelap. Kemudian juga ada simbol-simbol misalnya orang yang kepalanya tuh banyak apa namanya pikiran yang ruwet begitu ya. Terus kemudian dia seringkali juga mengutip quotes-quotes yang eh, maknanya gelap, apa suram, ya. Terus apa yang saya lakukan ketika saya membaca itu, saya langsung merespon apa yang dirasakan saat ini. Saya siap untuk mendengarkan. Di situ dia langsung merespon, Kak Evi, terima kasih karena sudah memperhatikan saya. Saya sedang dalam pergumulan, dia ceritakan, dan saya merasa diri saya nggak berharga. Jadi eh, itu saja ternyata saya dalam kondisi itu saya merasa em, saya harus pastikan bahwa dia mengetahui ada orang lain yang memperhatikan dia, ada orang lain yang ingin memberikan waktunya untuk memperhatikan dia, ya. Dan ternyata itu em, dia tangkap begitu ya, sampai akhirnya eh, dari saya merespon status WhatsApp-nya itu berujung pada sesi percakapan yang selanjutnya yang intens, dan akhirnya saat ini orang tersebut tetap beraktivitas ya, bahkan menunjukkan progres yang menurut saya luar biasa ya. Eh, dan dia pernah menghubungi saya untuk menyatakan terima kasih karena saat itu saya hadir untuk mengingatkan dia bahwa dia ternyata punya banyak sekali harapan, punya banyak sekali cita-cita yang belum terwujud, dan cita-cita harapan itu membuat dia ingin melanjutkan kehidupan, begitu ya. Nah, itu dari eh, satu kasus yang pernah saya temui. Kasus yang kedua adalah eh, kasus kedua ini sangat intens saya tangani. Kenapa? Karena sudah melakukan percobaan bunuh diri. Artinya bukan lagi ide, tapi sudah berusaha untuk merealisasikan ide itu. Dan saya kaget, saya shock sekali, tapi saya tidak perlihatkan itu karena ketika pagi hari, gitu ya, eh, seseorang ini mengirimkan saya foto. Ya, kalau di WhatsApp tuh kan seseorang kita bisa kirim foto yang hanya dibuka beberapa detik terus dia akan menghilang gitu ya, nggak tersimpan di history chat kita gitu. Nah, tapi foto itu isinya apa? Foto itu adalah isi sayatan di lengan pagi-pagi gitu ya. Dan saya langsung merespon gitu. Saya langsung bilang, please stop. Aku di sini karena kita sering kali berbicara sebelumnya. Memang dia dalam cerita yang sebelumnya bukan sesi konseling, tapi cerita eh, santai gitu ya. Santai saja dia menceritakan bahwa dia punya pergumulan yang luar biasa berat yang sudah lama dia alami begitu ya. Dan di situ saya merespon, please stop. Saya ingin sekali berada di situ untuk menemani kamu. Terus kemudian dia respon dengan emotikon menangis gitu ya. Terus saya respon,
Apapun yang kamu rasakan saat ini valid. Apapun yang kamu rasakan, apapun yang di pikiran kamu dan dirasakan saat ini, itu valid. Saya mau mendengarkan dan saya mau mengetahui apa yang saat ini kamu sedang pikirkan dan rasakan. Terus kemudian, tidak lama kemudian, dia tidak respon, akhirnya saya telepon, gitu ya. Satu kali tidak diangkat, yang kedua kali dia angkat, gitu ya. Sambil menangis dia mengangkat, aku udah gak kuat lagi, Kak. Aku udah gak kuat lagi. Terus kemudian saya merespon dengan, iya, aku tahu pergumulanmu sangat luar biasa hebat. Hmm. Tapi please, yuk, aku mau bantu kamu cari cara yang lain. Aku mau kamu em, mempertahankan satu hari seperti kamu bilang sama aku sebelumnya bahwa kamu selalu berjuang dan bertahan untuk em, setiap harinya begitu ya. Dan di telepon itu saya nggak banyak omong, saya hanya mendengarkan dan menemani dia menangis. Saya bilang, em, boleh nggak saya di sini tidak menutup telepon saya, saya mau menemani kamu. Dia hanya menangis terus dan terus sampai ada satu titik dia eh, bilang, aku udah lebih lega sekarang, Kak. Aku teringat bahwa eh, bagaimana aku bisa survive sampai sekarang ini. Terus saya merespon, aku senang kamu dengar, aku senang kamu eh, bicara seperti ini. Aku sangat senang, aku sangat happy. Ya. Aku ingin kamu hidup lebih lama. Itu yang saya nyatakan. Kemudian dia saya thank you dan akhirnya percakapan selesai. Setelah percakapan selesai, saya WhatsApp lagi gitu ya. Saya tidak banyak bicara, saya hanya mengapresiasi ya bahwa dia sudah berani gitu ya untuk memperjuangkan hidupnya, berani untuk menceritakan segala ketakutan, segala apa yang dipikirkan dan dirasakan kepada saya. Saya berterima kasih karena saya diizinkan untuk mendampingi saat-saat sulitnya. Terus kemudian dia tidak merespon, dia hanya, sorry, bukan tidak merespon, hanya merespon memberikan emoticon loh. Tapi dari situ saya em, terus gitu ya follow up, ya. Saya ingin menyatakan bahwa saya memperhatikan ya dan saya pikiran saya, waktu saya gitu ya ada untuk dia, ya. Jadi selama 2 minggu itu saya intens, nggak setiap hari memang, tapi ada beberapa hari saya menanyakan kabar. Dia sempat menghilang, tapi kemudian muncul lagi dengan ide pemikiran bunuh diri. Kemudian sampai pada satu saat saya merasa saya butuh untuk memberikan dia link tadi, ya, link ya, akses informasi mengenai bantuan-bantuan yang bisa dia akses, ya. Saya juga tawarkan apakah kalau dia tidak nyaman untuk konsultasi kepada saya bisa untuk refer kepada psikolog atau psikiater yang lain, ya. Karena yang saya lihat memang dia sudah eh, apa namanya, sebenarnya sudah pernah waktu di kota lain gitu ya mengakses bantuan profesional, ya, sudah pernah ke psikolog, kemudian pindah kota, ya. Nah, ketika pindah kota lagi ini tuh sesi konselingnya tidak berlanjut, ya, sehingga saya menawarkan diri untuk membantu memberikan sesi konseling. Kemudian dia bilang, ya aku kayaknya butuh sesi konseling, gitu ya. Terus kemudian dia akhirnya datang pada saya untuk eh, melakukan sesi konseling. Memang di situ ditemukan bahwa kondisinya eh, bukan hanya membutuhkan bantuan psikolog saja, tapi juga eh, psikiater, karena ada bantuan medis ya dalam hal ini obat-obatan tertentu, apa namanya, bantuan untuk kondisi biologisnya gitu ya yang membutuhkan eh, profesional lain untuk memberikan obat-obatan tertentu yang dibutuhkan. Dan eh, pertanyaan ini sebenarnya rekan-rekan bisa menjadi peluang bagi kita untuk eh, ya itu dia menyelamatkan nyawa seseorang.
Kemudian, kita juga harus pastikan kita mampu untuk tenang dan terkendali. Ini yang tidak mudah, rekan-rekan. Ya, karena bagaimanapun itu adalah kondisi yang sangat tidak ringan, gitu. Tapi kita harus bisa untuk membagikan energi tenang terkendali, ya, bahwa kita siap untuk menemani dan menerima kondisi ini. Apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia ingin sampaikan, apapun yang dia ingin ekspresikan, itu kita mau terima Pak adanya, ya. Menerima, melakukan penerimaan itu tidak sama dengan menyetujui. Jadi itu yang perlu dibedakan karena seringkali berarti menyetujui dong ide bunuh diri atau percobaan bunuh diri, bukan, ya. Kita tidak menyetujui, tapi ketidaksetujuan kita tidak tepat ketika itu eh, kita berikan, apalagi saat em, apa namanya, mereka membutuhkan bantuan awal tadi, gitu ya. Eh, Kemudian pastikan kita juga mampu untuk bersikap responsif, ya. Kita jangan memotong pembicaraan, jangan memotong eh, cerita yang sedang atau momen yang sedang eh, digunakan untuk ia mengekspresikan pikiran bunuh dirinya atau kisah dari percobaan bunuh dirinya, ya. Berikan respon memang jika memang diperlukan tanpa menghakimi dan penuh empati, ya. Kemudian tidak berdebat mengenai apakah ide bunuh diri itu salah atau benar, ya. Ini karena seringkali juga ini yang seringkali masih muncul, gitu ya, dan potensi ini ada pada kita semua. Kita perlu ingat bahwa di saat itu apa sih kebutuhan paling utama dari mereka-mereka yang punya pikiran bunuh diri atau sedang melakukan percobaan bunuh diri, ya. Dan pastikan kita selalu menganggap serius, ya, semua pikiran ide bunuh diri, ya. Karena seringkali yang stigma juga yang ada di dalam masyarakat bahwa dia cari perhatian, ya, dia tidak akan serius melakukan itu. Nah, padahal sebenarnya eh, anggapan itu bisa membuat peluang kita untuk menyelamatkan seseorang menjadi hilang, gitu ya. Jadi anggapan serius terhadap sebuah ide pikiran bunuh diri itu sangat penting. Nah, satu hal yang saya juga mau sampaikan rekan-rekan sekalian, pastikan untuk melakukan hal yang bisa mengembalikan kesehatan mental kita, ya. Meskipun rekan-rekan bukan psikolog, gitu ya, tapi tugas mendampingi seseorang, ya, yang memiliki ide bunuh diri atau pernah melakukan percobaan bunuh diri itu bukan tugas yang ringan dan mudah untuk dilalui. Ya, jadi pastikan setelah kita melakukan pendampingan, bagaimana kondisi kita, ya. Cek kondisi kita, ya, mental check up, ya, kondisi kita setelah kita melakukan pendampingan, supaya ketika misalnya kita sudah melakukan pengecekan dan ada hal-hal yang kita rasa masih tersimpan, masih kurang nyaman, dan kita membutuhkan seseorang untuk membantu kita, jangan lupa untuk kita juga mencari bantuan, ya, karena tetap saja kita punya keterbatasan. Em, ini sumber referensi materi. Kenapa sumber referensi materi ini saya sampaikan? Karena di link ini, kalau nanti teman-teman bisa dapatkan materi ini dari panitia, link ini bisa diakses, ya. Yang pertama itu dari unit di Gajah Mada, Universitas Gajah Mada, yang mereka sudah buat panduan pertolongan pertama pertama pencegahan bunuh diri dalam English version juga Indonesian version, ya. Jadi eh, link yang saya sematkan di sini adalah link yang berbahasa Indonesia. Di situ sangat detail, ya, bagaimana nanti bacaan ini bisa menambah wawasan kita, bahkan bisa mengubah perspektif kita mengenai pemikiran bunuh diri yang orang lain mungkin punya, begitu ya.
yang mungkin saya nggak bisa paparkan semua secara detail di sini ya karena keterbatasan waktu ya. Jadi link ini bisa silahkan diakses. Sama satu lagi adalah em, apa namanya Into the Light sebagai sebuah apa namanya praktisi kesehatan mental di sana banyak gitu ya, yang dimana eh, ini dibuat memang untuk menolong orang lain ya. Bahkan di situ ada link-link ya, eh, nomor telepon yang bisa diakses untuk menjadi link kita gitu ya, untuk kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan mengenai pertolongan bagi orang dengan ide bunuh diri atau melakukan percobaan bunuh diri. Eh, Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada kesempatan sore ini. Mari kita berdiskusi mengenai topik ini. Semoga banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menolong seseorang. Saya kembalikan kepada Ibu Restu. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Kak Evi. Seperti tagline tadi Kak Evi terakhir, mari berdiskusi. Ya, untuk sesi kedua ini kami buka untuk termin diskusi. Silakan Ibu Bapak yang ingin mengajukan pertanyaan langsung kepada Kak Evi, bisa menuliskannya di bagian chat ataupun menggunakan fitur raise hand gitu ya. Sambil nanti saya akan memanggil namanya, kemudian Ibu Bapak membuka speakernya. Silahkan jikalau ada yang mau bertanya, kita buka termin pertanyaan atau diskusi ini. Sambil menunggu Ibu Bapak untuk mengajukan pertanyaan, baik di chat maupun pertanyaan langsung kepada Kak Evi, ada pertanyaan dari saya nih Kak Evi, ini basicnya dulu. Uh, apa saja faktor resiko yang memicu perilaku bunuh diri ini, khususnya kepada kalangan muda atau remaja nih Kak? Oke, faktor resiko tentunya biasa dari literatur yang saya baca, dari pengalaman yang saya juga lihat, biasanya potensi ide bunuh diri itu seringkali ada hal-hal atau pengalaman hidup yang sangat berat ya. Misalnya contohnya pada kaum muda ya, sekarang ini tekanan itu bukan hanya dari keluarga gitu ya, tapi dari dalam diri pun juga cukup berat. Eh, Kenapa ini bisa muncul? Karena sekarang kemajuan teknologi bukan menjadi hal yang juga selalu punya sisi gelap gitu ya, tapi itu juga salah satu faktor yang membuat em, generasi sekarang itu mudah sekali mendapatkan informasi mengenai kehidupan orang lain gitu ya, sehingga kehidupan orang lain yang mungkin dia ya kita bisa tahu kehidupan orang lain di belahan dunia bagian manapun melalui teknologi sekarang ya. Keinginan tahu kita untuk bagaimana kehidupan orang lain, apa yang tren saat ini, itu bisa memajukan kita gitu ya, untuk memotivasi kita untuk lebih baik kehidupannya. Tapi satu sisi juga bisa menjadi tekanan tersendiri gitu bagi kaum muda. Bagaimana mereka ingin juga hidup punya kehidupan yang sama dengan orang lain yang diamati begitu ya. Nah, biasanya orang-orang yang punya kecenderungan pemikiran bunuh diri ini, selain tadi ya ada tekanan-tekanan sosial, ya ada tekanan-tekanan dalam keluarga, support system juga tidak ada gitu. Jadi bayangkan saja ketika misalnya kita mau mengangkat meja yang berat begitu ya, seorang diri. eh, Meja itu kan bisa menimpa kita ya, karena ketidakkuatan kita ya. Tapi kalau misalnya ketika orang itu ingin mengangkat beban berat, kemudian ada orang lain menghampiri dia membantu, ada orang lain lagi bertambah menghampiri dia untuk membantu. Meja yang sangat berat tadinya yang bisa jatuh ke tubuh dia itu menjadi bisa terangkat bahkan dipindahkan dengan cara yang lebih ringan ya, sehingga support system dalam kehidupan seseorang itu sangat penting ya. eh, Orang-orang dengan support system yang minim itu juga berpotensi gitu ya, memiliki resiko lebih tinggi untuk punya pemikiran-pemikiran bunuh diri ini. Kemudian masih ada waktu Kak untuk menjelaskan lagi? Silakan, Oh ya, silakan ya. bebas. Oke. Silakan Kak. Kemudian apalagi gitu ya, kondisi-kondisi seperti apa lagi ya? Misalnya kalau kita sekarang baca banyak sekali eh, kaum muda ya. Karena saya juga pengajar di sebuah universitas gitu ya. Saya mengalami gitu bahwa anak-anak muda ini juga sekarang sudah berani melakukan pinjaman online ya. Dan mereka terlilit hutang
gitu ya, karena melakukan pinjaman online ini. Setelah saya telusuri, tidak semua Hmm. pinjaman ini hanya untuk kebutuhan primer seperti misalnya makan atau minum atau kebutuhan yang lainnya, tapi justru banyak yang sifatnya rekreasional. Ya, jadi ingin jalan-jalan ke sini, ingin beli ini itu yang seperti temannya gitu ya. Sehingga eh, ada mahasiswa gitu ya yang memang tidak selalu di UKI ya kalau saya bilang mahasiswa gitu, tapi bisa jadi dari yang lain. Em, dengan terlilit hutang ini ya dia merasa terancam kan dan mereka merasa tidak bisa membayar sehingga salah satu ujung jalan akhir jalan yang bisa dipilih itu adalah mengakhiri gitu, mengakhiri hidup. Ya karena dengan itu semua hutangnya bisa terlilit. Nah, itu juga ada potensi-potensi ya ketika kita memiliki permasalahan yang kita anggap itu sangat berat sekali dan tidak bisa menyelesaikannya karena membutuhkan untuk solusinya gitu kita membutuhkan sesuatu yang sangat berat sekali, gitu, yang sangat besar sekali. Nah, itu yang bisa juga membuat potensi seseorang punya pikiran ya atau eh, keinginan untuk bunuh diri ya. Kemudian juga situasi-situasi tertentu seperti kesehatan ya. Orang-orang dengan kesehatan yang memiliki isu kesehatan ya, dia punya penyakit berat yang dia tahu itu eh, apa namanya membutuhkan pertolongan medis yang dalam jangka waktu yang panjang, seringkali juga berpotensi untuk punya pikiran ya, ide bunuh diri atau melakukan percobaan bunuh diri. Kemudian juga kepada orang-orang yang eh, menggunakan nafsa gitu ya, obat terlarang. Ya, potensi-potensi itu juga faktor resikonya jadi lebih besar gitu eh, di mereka. Itu eh, apa ke- kepada siapa saja gitu ya yang memiliki faktor resiko eh, bisa. Tapi semua dari kita pun sebenarnya begitu ya. Ide pemikiran bunuh diri ini mungkin potensi besarnya faktor resiko menjadi meningkat dengan tadi situasi-situasi tadi. Tapi kepada siapa ide pemikiran bunuh diri itu bisa muncul kepada siapa saja sebenarnya ya. Dengan tadi kondisi-kondisi yang makin meningkatkan faktor resiko tadi. Tapi Begitu kalau Bu untuk Restu. anak remaja sendiri biasanya faktor Hmm. pemicunya itu apa sih Kak? Lebih banyak ke arah mana sih? Eh, kalau yang saya temukan itu Mm-mm. adalah dari tekanan sosial yang paling banyak. Karena Oh. kalau kita mau lihat karakteristik anak-anak muda, begitu ya, Mm-mm. dari em, anak-anak usia kanak-kanak madya atau tengah, SD ke remaja, Mm-mm. SMP dan SMA, peer group, kemudian teman sebaya itu menjadi kelompok yang paling penting untuk mereka, gitu. Orang tua penting iya, tapi lingkungan sosial karena kan semakin banyak waktu mereka itu di tengah-tengah lingkungan pertemanan sebaya mereka, Iya. sehingga eh, apa yang menjadi pendapat teman, apa yang menjadi tren di lingkungan pertemanan ya, itu menjadi hal yang penting untuk mereka. Ketika misalnya mereka berbeda dengan teman-teman pada umumnya, atau mungkin mereka mendapatkan informasi bahwa mereka berbeda dengan teman-teman pada umumnya. Kemudian kasus-kasus perundungan atau bullying yang seringkali kita juga lihat di berita, gitu ya, itu menjadi faktor-faktor yang cukup banyak menimbulkan tekanan berat bagi kaum muda untuk punya ide bunuh diri atau melakukan percobaan bunuh diri. Oke, baik. Berarti ini bisa dibilang ditarik ke faktor sosial juga berarti Kak ya. Betul, betul. Jadi bukan hanya masalah personal, tapi akhirnya sosial. Ya, Entah itu betul. penyebab dan juga akhirnya juga jadi penyembuhnya harusnya sosial juga ya. Ya, Jadi tidak hanya di makanya lingkup keluarga. Mm-mm. betul. Makanya eh, sangat baik ya ketika sedini mungkin kita mengedukasi anak-anak kita dari rumah bahwa kesehatan itu bukan hanya masalah tubuh yang sehat, tapi juga jiwa yang sehat gitu ya. Jadi kesehatan fisik dan kesehatan mental itu dua hal yang sama-sama penting ya.
ketika itu kita edukasi dari awal, kita juga tahu, kita mengajarkan kepada anak kita bahwa setiap orang juga punya kesehatan mental. Dan hal-hal apa saja sih yang bisa berpotensi untuk mengganggu kesehatan mental orang lain atau temannya gitu ya. Salah satunya ketika misalnya kita tidak memperlakukan teman kita dengan baik. Contohnya misalnya kita mengejek, kita menyudutkan, kita mengasingkan, ya kita tidak memperlakukan temannya dengan baik. Itu kan bagian-bagian dari eh, hal-hal yang bisa mengganggu kesehatan mental seseorang gitu ya. Sehingga keluarga tuh penting, sekolah juga penting, guru juga penting untuk menanamkan sedini mungkin ya bahwa kesehatan itu dimulai dari kita memperhatikan fisik dan juga kesehatan mental kita. Karena ujung-ujungnya ya itu ide pemikiran bunuh diri kemudian juga percobaan bunuh diri. Karena apa? Karena kondisi kesehatan mental yang sangat terguncang. Gitu. Kerapuhan dari mereka Ya. ya. Saya pikir semua orang rapuh, tapi kita butuh juga untuk direngkuh dan mereka juga butuh Yes, rengkuhan dari kita. Baik, betul. sebelum nanti saya akan melebar pertanyaan saya, ini banyak sekali di chat Kak Evi. Ya. Ada ibu bapak yang sudah bertanya. Dari Ibu Widiawati saya akan membacakan untuk Kak Evi. Jika Mm, berhadapan dengan orang yang berniat bunuh diri, mm, kata-kata apa yang mesti kita ucapkan? Bagaimana ya. Kak Evi? Eh, Banyak sekali sebenarnya. eh, Kalau nanti eh, Ibu Widiawati ada waktu, boleh ya nanti download tadi link yang saya sudah sematkan, karena di situ banyak sekali tips, banyak juga contoh-contoh konkret kalimat-kalimat yang bisa membantu kita gitu ya untuk mempersiapkan diri. Misalnya kita apa namanya berhadapan dengan orang dengan pemikiran bunuh diri atau melakukan percobaan bunuh diri, ada kalimat-kalimat yang kita bisa hindari ya. Contoh misalnya eh, tadi kalimat yang memiliki unsur nasihat spiritual gitu ya, apa penghakiman yang eh, sifatnya spiritual, misalnya bunuh diri itu dosa gitu ya, terus kemudian sabar aja gitu ya, itu kan kalimat-kalimat yang menandakan bahwa kita kurang memahami situasi orang yang sedang kita hadapi ini ya. Nah, contoh-contoh kalimat yang bisa kita tanyakan tuh atau kita sampaikan tuh seperti apa ya, bagaimana perasaan kamu saat ini? Ya, apa yang kamu pikirkan saat ini? Ya, tapi bisa juga ketika kita sudah sering melakukan percakapan dengan dia, kita bisa sampaikan, saya ingin kamu hidup seterusnya. Ya, saya ingin kamu hidup. Ya, saya rindu kamu untuk selalu bisa berbicara dengan saya seperti ini. Kalimat yang menyatakan bahwa kehidupan dia berharga, bahwa kita berharap untuk dia selalu ada, ya, bahwa kita ingin sekali dia memperjuangkan hidupnya. Kita juga bisa bilang bahwa ide pemikiran bunuh diri itu eh, wajar ya dan ada pada banyak orang ya, dan ketika ide itu ada, orang itu juga masih bisa mendapatkan bantuan. Nah, kalimat-kalimat seperti itu yang eh, bisa kita sampaikan kepada mereka yang mungkin punya ide bunuh diri atau melakukan percobaan bunuh diri. Begitu. Semoga terjawab Ibu Widya, tapi detailnya bisa untuk dilihat di buku panduan tersebut. Baik, semoga terjawab ya Ibu Widiawati. Intinya kita belajar juga untuk menemukan kata-kata yang lebih berempati gitu ya Hmm, kepada hmm, sahabat kita atau anak-anak remaja kita. Karena ketika kita bicara, walaupun usia kita berbeda, udah terlihat, wah ini senior nih, ini mau dinasihati nih, ini mau dihakimi nih. hmm, Apalagi hmm, kalau berhadapan dengan pendeta dan sebagainya, waduh pasti soal iman dia yang diomongin, gitu kan ya. hmm, hmm. Tetapi Kak Evi tadi sudah mengisyaratkan kepada kita untuk lebih kata-kata yang bersahabat, kata-kata yang lebih menyentuh batinnya ya, karena memang luka batinnya itu yang harus kita sembuhkan gitu ya Kak Evi ya. Betul, betul. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi nih Kak Evi dari ibu atau kakak nih ya, ada Nyati.
Hernita. Mohon maaf jikalau saya penyebutan nama ibu atau kakak salah ya. Pertanyaannya adalah, selamat malam, izin bertanya ya kak, mengenai ide bunuh diri yang marak terjadi. Kira-kira bagaimana cara melihat tanda-tanda bunuh diri pada seseorang? Padahal Oke. dalam keseharian terlihat baik-baik saja. Dalam artian tidak ada tanda-tanda memiliki beban yang terlihat di raut muka. Namun yang terjadi tiba-tiba dikabarkan sudah melakukan tindakan tersebut. Wah, ini banyak loh Kak ternyata kayak gini ya. Tampak tenang, tampak baik-baik saja di medsos oke gitu. Tiba-tiba ada berita, loh kok meninggal karena bunuh diri gitu. Silakan Hmm, Kak Evi hmm, untuk menjawab Oke. ini. Ya. Seseorang yang punya ide bunuh diri atau melakukan percobaan bunuh diri, biasanya umumnya, ya ini berbagai penelitian juga sudah menyatakan demikian. Berbagai platform yang berkaitan dengan isu bunuh diri juga menyatakan demikian, bahwa mereka selalu memberikan tanda-tanda. Kalaupun tanda-tanda nanti di buku panduan itu juga ada beberapa tanda yang sangat rinci ya, seperti umumnya mereka pasti ada perubahan sikap, ya, perubahan penampilan, ya, perubahan em, apa namanya sikap dan tindakan, ya, bisa juga melalui simbol atau tanda-tanda tertentu. Kalau simbol tadi yang seperti kasus satu yang saya share gitu ya, sebelum status dia ingin bunuh diri, dia menyiratkan dengan mengirimkan simbol-simbol tertentu, seperti misalnya layar hitam gelap, kemudian ada gambar orang dengan kepala yang pikiran yang sangat rumit gitu ya, dan yang lain-lain sebagainya. Kemudian juga tanda-tanda yang lain tuh seperti apa? Misalnya eh, dia mulai apa namanya dalam percakapan, dalam bicara, ya, dia menyatakan bahwa enak nih ya kalau nggak dalam bentuk candaan bisa jadi seperti itu dan sering seperti itu ya. Enak ya kalau besok nggak bangun lagi gitu ya. Hal-hal yang kita anggap mungkin candaan, tapi sebenarnya kalau kita mau telusuri, kita interpretasi, ada makna yang dalam di balik itu. Terus kemudian juga orang-orang dengan pikiran bunuh diri dan percobaan bunuh diri, selain tadi saya bilang, pada umumnya sebagian besar pasti akan memberikan tanda-tanda. Tanda-tanda yang lainnya apa? Yang saya ingat aja ya dari panduan ini, em, dan saya juga alami di dua kasus ini adalah mereka seringkali bertanya, ketika melakukan bunuh diri itu kira-kira contohnya yang kayak gimana ya? Ini kasus kedua tuh eh, muncul dalam percakapan kami. Ya, saya belum tahu bahwa dia seseorang yang dalam kondisi depresi gitu ya. Tapi di awal itu eh, dia bertanya kepada saya, Kak, ini kan lagi marak nih bunuh diri. Nadanya sangat biasa, sangat datar gitu ya. Tapi topiknya bunuh diri gitu. Dan dia bertanya kepada saya, Kak, sekarang kan isunya lagi banyak nih tentang bunuh diri. Kalau pendapat kakak tuh kayak gimana? Saya tidak berasumsi bahwa dia punya ide pemikiran bunuh diri. Tapi setelah saya tahu dia pernah melakukan percobaan bunuh diri dan dia punya ide itu dan bahkan mengirimkan fotonya kepada saya baru ngeh bahwa dari situ saja saya sudah melihat sebenarnya sudah ada tanda yang dikirimkan. Ya, hanya saya tidak sepeka itu saat itu. Dan saya mulai memahami bahwa eh, saya perlu membangun kepekaan lebih lagi karena tanda-tanda itu tidak hanya dalam ekspresi wajah saja gitu ya, tapi dalam percakapan sehari-hari ya. Bisa jadi mungkin dia akan, ih nanti nitip ya, eh, kalau mungkin yang sudah sedikit dewasa, nanti nitip ya barang-barang aku gitu ya, untuk kamu, ini untuk kamu aja, ini untuk kamu ya. Atau em, kaum muda yang mungkin masih eh, umuran SD atau SMP punya barang favorit, benda favorit ya. Itu kan benda favorit bagi anak-anak remaja tuh penting banget ya. Sesuatu objek yang penting untuk dijaga gitu. Nah, ketika misalnya dia tiba-tiba saja gitu ya, ada kejadian besar dalam kehidupannya dan kemudian tiba-tiba dia memberikan itu semua, tolong jaga ya, tolong ini untuk kamu, kamu aja yang jaga sekarang, itu bisa menjadi tanda-tanda juga gitu ya, yang kita perlu cermati apakah
asumsi saya bahwa dia punya pemikiran itu dan dia akan bisa berpotensi melakukan percobaan bunuh diri betul adanya. Ya, sehingga kita tidak lost ya, tapi bahkan kita justru mungkin terus mengamati, terus memberikan perhatian dan memastikan bahwa ide pemikiran bunuh diri atau percobaan bunuh diri itu tidak dilakukan. Begitu. Tanda-tanda yang lainnya apa? Eh, Kurang lebih juga saya bisa sampaikan bahwa di panduan itu sangat lengkap, tapi secara umum ya pasti ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan seseorang itu. Ya, dari pikiran, dari pernyataan, dari sikap, dari penampilan, ya. Kedua orang yang saya dampingi ini, satu yang status WhatsApp itu tidak ada perubahan penampilan, ya, tapi dari konten sosial medianya itu sangat bisa terlihat simbol-simbolnya. Yang kedua, itu sama sekali dari penampilan, ya, dari sikapnya selama bertemu itu tidak menunjukkan itu. Tapi saya baru ngeh ketika dia mengeluarkan isu bunuh diri dalam percakapan kami, begitu. Jadi eh, ada baiknya mungkin kita selalu aktifkan gitu ya kepekaan kita untuk mengamati tanda-tanda karena selalu ada tanda-tanda yang eh, diperlihatkan ketika ide bunuh diri itu ada muncul sampai dia melakukan percobaan bunuh diri. Hmm, Begitu Ibu Restu untuk siap. Ibu atau Bapak Andayati. Ya, baik. Jadi bukan berarti diam-diam saja, baik-baik saja, semuanya oke ya, Kak Evi ya. Mm-mm. Mm-mm, Karena betul. terkadang air yang diam di dalamnya begitu beriak gitu ya, begitu dalam, kita tidak bisa menyelam. Yang pasti memang mengaktifkan tombol kepekaan diri kita. Nah, ini saya tertarik dengan pertanyaan Ibu Adinda Suwardi. Ini kurang lebih hampir sama tadi saya juga mau mengutarakan. Ini bagaimana untuk mereka yang tidak terbuka atau luas menceritakan apa yang mereka Mm, rasakan ketika mereka mengalami hal-hal yang membuat mm, mereka depresi gitu ya, luka batin dan akhirnya mereka punya ide mm, memutuskan untuk mm. percobaan bunuh diri. Dan jadi bagaimana caranya untuk membuat mereka terbuka dan menceritakan apa yang mereka alami? Bagaimana Kak Evi? Ditambah pertanyaan beliau ditekankan dan dalam hal ini bagaimana membangun rasa kepercayaan mereka terhadap kita Oke, sebagai partnernya nih ya untuk menolong. Oke, oke. silakan Kak Evi. Untuk kondisi seseorang yang punya ide bunuh diri atau melakukan percobaan bunuh diri, kita tidak bisa sendirian. Itu yang hal yang perlu untuk kita pastikan bahwa kita bersedia juga untuk belajar bagaimana tadi ya, link tadi. Kita punya informasi mengenai akses eh, profesional yang bisa kita bagikan kepada penyintas atau orang-orang yang punya ide pemikiran bunuh diri. Karena hal ini juga yang membuat kita harus memahami bahwa keterbukaan seseorang tidak pernah bisa dipaksakan, ya. Keterbukaan itu akan muncul dengan sendirinya ketika eh, kita betul-betul sadar penuh, hadir utuh, sadar penuh gitu ya, mendampingi mereka, menerima mereka apa adanya, idenya, ya, perilakunya. Tapi bukan berarti kita menyetujui itu yang perlu juga diingat ya. Tapi kita mau hadir untuk membangun trust tadi ya bahwa kita tidak akan hadir menjadi hakim yang menghakimi mereka. Tapi kita hadir karena kita merasa hidupnya berharga dan kita ingin mendampingi mereka dalam melalui proses atau badai ini, badai dalam kehidupan mereka. Ya. Karena kalau ketika kita hadir mendampingi mereka dan fokus atau goal kita adalah supaya mereka terbuka kepada kita, seringkali itu yang membuat kita, aduh pertanyaan apa, aduh sikap apa yang bisa membuat dia terbuka ya pada saya. Seringkali orang-orang dengan ide pemikiran bunuh diri dan juga percobaan bunuh diri pada saat itu ketika kita mendampingi tidak selalu selalu langsung ya, selalu langsung menceritakan apa adanya. Mereka butuh waktu untuk betul-betul merasa kita adalah orang yang tepat untuk mengetahui apa yang terjadi di balik semua ini. Ya, sehingga kalau saya menyarankan tujuan kita bukan untuk membuat dia terbuka semuanya diceritakan di awal gitu ya, tapi
eh, kita harus punya pemikiran bahwa mungkin saja dia tidak mau cerita pada saya. Tapi yang saya mau pastikan adalah dia mengetahui ada seseorang yang betul-betul ingin hadir mendampingi dia untuk melewati badai ini. Ya, dan ada orang lain juga di luar sana secara profesional yang bisa membantu dia. Itu yang perlu untuk selalu ada di benak kita ketika kita mendampingi orang-orang dengan ide bunuh diri atau percobaan bunuh diri. Dan perlu juga untuk saya tambahkan juga Bu Restu bahwa tadi dukungan atau bantuan atau pertolongan psikologis awal itu tidak fungsinya bukan untuk menyembuhkan. Seperti kotak P3K itu belum tentu menyembuhkan luka kita loh. Bisa jadi eh, lukanya harus dijahit baru bisa sembuh. Bisa jadi ada tindakan atau asesmen medis yang lebih mendalam supaya kondisi luka itu bisa sembuh. Ya, sama halnya dengan kondisi pikiran bunuh diri dan percobaan bunuh diri yang dilatar belakangi oleh kondisi hebat ya yang menyebabkan luka batin atau kondisi hebat lainnya itu juga tidak sembuh dengan kita memberikan pertolongan pertama ini. Tapi pertolongan pertama itu memang tetap dibutuhkan oleh siapapun yang bisa memberikan kepada mereka. Tujuannya apa? Supaya tidak memperburuk kondisi, supaya dia tidak melakukan percobaan bunuh diri. Nah, itu yang mungkin eh, saya bisa bagikan begitu ya, karena kalau kita fokusnya adalah di awal em, apa supaya seseorang yang kita dampingi ini mau bercerita pada kita seluruhnya, seterbukanya. Seringkali kita fokusnya gitu jadinya. Kita tidak fokus pada kita mau hadir utuh, sadar penuh, mendampingi dan hadir untuk menemani dia melewati badai itu. Bahkan kadang-kadang yang di kasus yang kedua itu, ya saya tidak berbicara banyak, saya hanya mendengarkan isak tangisnya saja, gitu ya. Sampai akhirnya dia mencari saya lagi untuk sesi konseling, dari situ baru proses itu eh, menjadi lebih terbuka begitu ya. Tapi itu juga tidak sekali dua kali langsung terbuka sepenuhnya gitu ya. Ada cerita-cerita yang masih dia simpan untuk pribadinya, kemudian di pertemuan berikutnya dia mau membuka diri. Bahkan saya tahu sekali ada satu hal yang sampai detik ini dia tidak ceritakan pada saya. Tapi itu nggak apa-apa. Yang penting dia tahu bahwa ada seseorang yang memperhatikan dia, ada seseorang yang sangat rindu untuk dia terus berjuang ya, memperjuangkan hidupnya yang sangat berharga itu. Demikian Baik, Bu Restu. baik. Semoga terjawab ya, Ibu Adinda. Proses, segala sesuatu butuh proses, membangun kepercayaan itu butuh proses, keterbukaan itu juga butuh proses. Di mana kita hadir bukan menjadi posisi sebagai penyembuh, tapi menjadi pendengar dan sahabat untuk mereka terlebih dahulu. Itu yang paling diperlukan untuk teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang bergumul dan berjuang untuk masalah kesehatan mental ini ya Kak Evi ya. Oke, Betul. baik. Mungkin satu pertanyaan lagi nih Kak Evi dari Pak Yohanes. Sebelum bunuh diri itu terjadi, bagaimana caranya kita memberikan pemahaman kepada anak-anak yang kita layani? Ya, Uh, Silakan em, Kak Evi. ya, ini pertanyaan yang luar biasa. Sebenarnya ini preventif ya, pertanyaan preventif. Apa yang bisa kita lakukan supaya anak-anak yang kita layani, ya, anak-anak yang bahkan mungkin kita eh, apa namanya berada dekat kita sehari-hari itu ya tidak punya ide ini, tidak melakukan upaya bunuh diri ini, ya. Hal pertama sebenarnya tadi sudah disinggung di materi bahwa keluarga bisa menjadi support system ya yang mengedukasi anak-anak bahwa tadi kesehatan itu terdiri dari kesehatan fisik dan juga mental. Bagaimana caranya supaya sehat mental? Kita sebagai pendamping, sebagai orang tua, sebagai pembimbing, ya, siapapun kaum muda yang kita bimbing, itu juga perlu menyatakan bahwa banyak hal yang bisa mengganggu kesehatan mental kita. Ya, kita harus kenali apa potensi-potensi yang membuat mental kita menjadi terganggu, tergoncang, gitu ya. Karena seperti misalnya penyakit.
di tubuh gitu ya, kan ada simptom-simptom. Misalnya contohnya saya flu begitu ya, saya batuk pilek. Itu nggak langsung terjadi begitu aja, tapi mulai misalnya dari simptom awalnya itu badan ngilu-ngilu, bersin-bersin gitu ya. Terus kemudian karena tidak saya perhatikan kondisi tubuh saya, akhirnya kondisi itu semakin parah. Saya jadi flu ya, tapi di tengah flu juga saya nggak istirahat, nggak minum yang sehat, nggak makan yang sehat, nggak minum obat, semakin parah lah itu. Nah, kondisi kesehatan mental juga demikian. Ketika kita tidak memperhatikan dengan seksama, kita sudah punya tanda-tanda, kita sudah membaca tanda-tanda. Contoh tanda-tandanya apa? Kok aku tidak lagi menyukai hal-hal yang aku sukai ya? Kok aku tidak bersemangat ya? Kok aku tidurnya jadi terganggu ya? Kok aku jadinya ingin menarik diri dari lingkungan sosial ya? Itu kan sebenarnya simptom-simptom awal, gejala-gejala awal ya. Ketika itu tidak di seperti yang fisik tadi tidak direspon dengan tepat, itu bisa menjadi sebuah goncangan atau gangguan terhadap mental kita, gangguan terhadap kesehatan mental kita. Ya, jadi pengetahuan tentang apa itu kesehatan mental, apa itu eh, apa namanya gangguan mental, hal-hal seperti apa yang bisa menyebabkan kesehatan mental kita terganggu, tergoncang, atau cara-cara apa yang bisa kita lakukan untuk merawat kesehatan mental kita itu perlu kita edukasi kepada siapapun sedini mungkin, ya. Beruntung pada area pendidikan yang sudah peka, yang sudah notice bahwa ini adalah materi yang sangat penting untuk diberikan sedini mungkin. Ada beberapa sekolah yang sudah eh, menyisipkan materi ke dalam eh, materi pelajaran formal. Ya, bahkan anak saya kelas 4 SD umur 10 tahun di kurikulum Merdeka Belajar ini ada poin tentang kesehatan mental. Dan menurut saya itu sangat penting begitu ya, akan sangat baik gitu ya untuk tadi mendukung upaya preventif supaya ide pemikiran bunuh diri, usaha untuk melakukan percobaan bunuh diri itu eh, bisa dihindari gitu ya, bisa menjadi hal yang sangat tidak mudah untuk dilakukan anak-anak kita gitu. Baik, baik Kak Evi. Pertanyaan dari Pak Yohanes kiranya sudah terjawab ya dengan penjelasan dari Kak Evi. Pendampingan, edukasi kepada anak-anak kita memang diperlukan. Dan bagaimana mengajarkan kepada mereka untuk mengerti juga, peduli untuk dirinya sendiri, sinyal-sinyal yang sudah diberikan pada tubuh Hmm, kita. Bukan hanya fisik yang dirasakan, tapi juga ada masalah mental. Saya rasa bukan hanya anak-anak, segala usia pun seharusnya lebih peka terhadap diri sendiri, mengasihi betul, diri sendiri. Jadi sebelum betul. mengasihi orang lain, kita lihat diri kita mengaca apa yang perlu saya apa namanya harus saya Perhatikan. perhatikan terhadap Hmm, diri saya untuk saya bisa obati dan lebih baik lagi. Jadi sebelum kita menolong anak-anak kita, mari kita juga koreksi terhadap diri kita masing-masing, kesehatan mental kita perbaiki dan akhirnya kita juga mampu merengkuh kerapuhan anak-anak kita yang sedang bergumul dan berjuang dalam depresi mereka. hmm. Terima kasih Kak Evi. Waktu yang sudah Sama-sama. memisahkan kita saat ini. Saya Ya, rasa masih ada pertanyaan-pertanyaan lain dari Ibu Bapak yang hadir saat ini dan juga saya sebenarnya. Tapi 1 jam telah berlalu. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Kak Evi, kepada Ibu Bapak terkasih pada sore atau malam hari ini. Dan oleh karena itulah kami dari Scripture Union Indonesia mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Ibu atau Kakak Evi Deliviana, psikolog, dosen program studi bimbingan dan konseling di Universitas Kristen Indonesia, Kak ya. iya betul. Ya, tidak jauh dari gereja saya, Kak, karena saya juga bergereja di posisi di UKI. Oh, iya, 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 iya. Kapan-kapan kita berjumpa ya, Kevin, Kapan-kapan ngobrol-ngobrol kita ya. berjumpa, betul. Ya, saya senang sekali kalau kita bisa berjumpa dan ngobrolin terutama dengan masalah kesehatan mental ini loh, karena Hmm. saya juga mengampu anak-anak remaja dan pemuda di tempat saya. Kita berjumpa lagi Kak Evi. Terima kasih Ya, banyak. Sehat selalu terima untuk Kak kasih. Evi. Baik. Terima kasih. Dan Ibu Bapak, informasi kami berikutnya adalah kami sebentar lagi akan melaksanakan acara International Student Camp yang ke-9 di tahun ini, tahun 2024.
Acaranya sangat menarik untuk anak-anak kita, khususnya untuk anak remaja di usia 14 sampai 18 tahun. Mari ajak anak-anak kita, anak remaja kita yang aktif berbahasa Inggris untuk bisa menghadiri acara International Student Camp ini. Dari berbagai negara ini hadir. Dan tentunya banyak sekali pengalaman yang bisa mereka bagikan kepada anak-anak kita. Dan anak-anak kita akhirnya membawa oleh cerita. Dan bukan hanya membawa oleh cerita, tapi juga ada hal yang membangun relationship mereka, iman mereka. Dan kita akhirnya berbahagia anak putri kita bertumbuh di dalam iman, di dalam acara ini tentunya. Di tanggal 26 Desember 2024 hingga tanggal 1 Januari 2025. Acaranya di Bogor tentunya. Ingin tahu tempatnya silakan searching, sangat enak sekali. Hotel 5G. Anak-anak kita, kita bawa ke acara ini dan mereka akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Baik, informasi kami berikutnya adalah tadi Kak Evi sudah menceritakan salah satu bagian yang bisa membuat anak-anak atau mungkin kita yang sudah dewasa ini pun jatuh dalam ide pencobaan bunuh diri adalah karena jerat pinjol. Utang karena pinjol. Ini sangat membuat kita resah. Ya, bagaimana cara untuk melepaskan dari jerat pinjol ini? Mari bergabung dengan kami di acara yang sama di Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia di tanggal 22 Maret 2024 di waktu yang sama yaitu pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia bagian Barat bersama dengan Ibu Betty Deanira. Kita akan mendapatkan materi dan pemaparan yang baik dari beliau guna untuk kita mendapatkan ilmu bagaimana kita melepaskan jerat pinjol ini. Jadi hadirilah dan berdiskusi bersama dengan kami di tanggal 22 Maret. Jadi Bu Bapak, demikian acara kami pada hari ini di acara Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Kami mengaturkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Bapak yang masih setia sampai saat ini hadir di dalam acara kami. Dan sebelum menutup, tolong kesediaan Kak Evi memberikan kesimpulan untuk materi yang sudah Kakak bawakan dan juga doa penutup untuk kami semua. Silakan Kak Evi. Baik, terima kasih Kak Restu. Bapak Ibu sekalian, kehadiran kita bagi rekan-rekan kita yang punya ide bunuh diri atau melakukan percobaan bunuh diri itu sangat penting. Jadi jangan takut untuk bertanya kondisi mereka. Jangan takut untuk hadir menemani mereka melalui badai ini. Karena kehadiran kita bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Selamat nanti mungkin bisa membaca panduan lebih rinci lagi dan selamat mempersiapkan diri untuk mendampingi kaum muda kita. Kita tutup dalam doa pertemuan kita pada malam hari ini. Saya izin pimpin. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucapkan syukur, kami panjatkan syukur kami Tuhan ke atas kebaikan yang kami boleh terima dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur kami masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk belajar Tuhan banyak hal melalui pengalaman hidup orang lain Tuhan. Pengalaman hidup eh, orang-orang yang mungkin punya ide bunuh diri dan melakukan percobaan bunuh diri. Tuhan, kami tahu Kau mengasihi mereka. Kami tahu Kau mengasihi kami semua. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami juga untuk mengasihi diri kami. Mampukan kami juga untuk mencintai diri kami. Sehingga dengan itu kami bisa membagikan kasih dan cinta kami kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Terutama kaum muda yang saat ini banyak sekali hal-hal yang menjadi pergumulan mereka Tuhan di tengah era kemajuan teknologi. Tuhan mampukan kami, pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, hadir Tuhan di tengah badai kehidupan orang lain. Mampukan kami juga untuk dengan tulus hati Tuhan hadir mendampingi mereka. Mampukan kami juga untuk terus semangat belajar memperlengkapi diri. Sehingga ketika kami mendampingi kaum muda, kami punya kemampuan Tuhan untuk betul-betul hadir dalam kehidupan mereka menjadi cahaya Tuhan yang mungkin sedang dibutuhkan oleh mereka. Kami yakin dan percaya Engkau akan mampukan kami dan Engkau akan mampukan kami juga untuk menolong orang lain. Terima kasih Bapak untuk Union Scripture Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan yang sangat baik ini. Biarlah banyak orang yang terus ingin ikut belajar Tuhan dalam kegiatan ini. Ini doa dan permohonan kami Bapa, terimalah kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.